Timnas U17 Indonesia berhasil menahan imbang tim kuat Australia dengan skor 0-0. Hasil tersebut menempatkan Timnas U17 Indonesia di posisi kedua klasemen grup G di bawah Australia selaku juara grup. Tak sampai di situ, anak asuh Nova Arianto tersebut juga berhasil mengunci satu tiket lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi sebagai runner-up terbaik. Laga sengit baru saja tersaji antara Indonesia U17 versus Australia dalam laga penentuan untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Bermain di Stadion Abdullah Al Khalifa, Timnas Indonesia U17 mematok target menang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Skuad asuhan Nova Arianto turun dengan formasi dan pemain terbaik. Dalam laga kali ini, sebenarnya Timnas Indonesia tampil tertekan dan hanya mengandalkan serangan balik. Lini belakang yang diperkuat oleh Fabio Azca, Matthew Baker, Iputu Panji, dan Daniel Afrido beberapa kali mampu menahan serangan dari Sokeros. Penampilan cemerlang kiper Dava Gassemi di bawah Mister Gawang Indonesia juga sukses membuat Australia beberapa kali merasa frustasi. Timnas Indonesia juga bukan tanpa perlawanan, beberapa peluang pun diciptakan, baik itu dari babak pertama maupun babak kedua. Namun terlepas dari hasil laga, sebelumnya pelatih Australia yaitu Brad Maloney memuji setinggi langit semangat juang para pemain Timnas Indonesia U17. Meski begitu, ia juga tak lupa memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang mampu tampil impresif sepanjang laga. Itulah yang terjadi dan itu merupakan tantangan besar bagi kami, terutama setelah hanya memiliki satu hari istirahat di antara pertandingan. Jadi ini benar-benar merupakan penghargaan bagi para pemain. Jadi ini benar-benar ucapan selamat untuk mereka. Juga selamat kepada Indonesia atas perjuangan kerasnya. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami. Saya sangat bangga bisa belajar di sini. Jelas Brad Maloney. Sejak gempar pemain keturunan yang diambil dari Liga Belanda, memang jadi sering melihat pemain Garuda saling berduel di atas tanah Eropa. Salah satu yang mencuri perhatian yaitu pertemuan antara dua pemain kunci Timnas, Tom Hye dan Kelvin Verdong yang menjadi derby Timnas. Dan hasil akhirnya membuat Tom Hye akhirnya bisa merasakan kemenangan tipis-tipis untuk pertama kalinya di Almere City. Sedangkan untuk Verdong, meskipun kalah, namun bukanlah sesuatu yang membuatnya murung, karena kekalahan ini juga bisa membuat rekannya tersenyum lebar. Dan Verdong sendiri terlihat tetap ceria, karena ada dukungan bendera merah putih tertuju untuknya. Saat setelah laga pun, mereka berdua terlihat ngobrol-ngobrol santuy, sampai membuat salvo komentator. Dan inilah berbagai keseruan duel penggawa Indonesia di Eredivisie. Dengan berbagai pemain keturunan yang berkualitas, panggung Timnas kini bisa saling duel. Dan kini tidak hanya di liga lokal saja, di liga-liga Eropa pun sering terjadi. Terutama di Liga Belanda, mengingat disitulah pusat pemain keturunan menimba ilmu serta pekerjaan, ya kan? Dan duet semacam itu akhirnya kembali terjadi saat Almere City kontra Nijmegen di Janmar Stadium pada pekan ke-10 Eredivisie yang mempertemukan gelandang utama Timnas Tom Hye dengan bek sayap paling bisa diandalkan yaitu Kelvin Verdong. Untuk Tom Hye sendiri bermain sejak awal sebagai starter, sedangkan Verdong kali ini diturunkan sebagai pemain pengganti di awal babak kedua. Meskipun begitu keduanya bermain sangat solid. Terbukti Tom Hye mendapatkan rating 7,4 dari Fotmob, paling tinggi di posisi gelandang. Dan Kelvin Verdong 6,5, rating tertinggi sebagai pemain pengganti. Laga sendiri sebenarnya didominasi oleh tim tamu, Nijmegen, yang menguasai bola sedikit lebih banyak dan mendapatkan peluang 2 kali lebih banyak dari tuan rumah. Namun selama 90 menit, Bang Verdong dan kawan-kawan gagal mengkonversi peluang-peluang menjadi gol. Sedangkan tim Tom Hye yang lebih sedikit menyerang justru lebih beruntung mampu mencetak gol di menit 77 setelah Awejan tak sengaja memblokir bola yang membuat bola masuk ke gawang sendiri, alias terjadi satu-satunya gol bunuh diri. Laga pun berakhir dengan skor 1-0 untuk Almere City. Tapi teman-teman, kemenangan ini layaknya pecah telur baginya.
sebab menjadi 3 poin perdana bagi Tom Haye bersama klubnya ini. Mengingat ia baru bergabung di klub Almer di musim ini, dan klub tersebut sempat terpuruk di awal musim, sehingga baru di matchday ke-10 Liga Belanda baru merasakan kemenangan. Setelah sebelumnya murung terus. Hasil ini juga membuat Profesor ceria sekali. Usai laga ia ngobrol-ngobrol sama Verdonk dengan senyum lebar terlihat di raut wajahnya. Tapi selain itu ada momen menarik, di mana Profesor yang sedang membangun serangan dan melakukan long ball, bukannya sampai ke rekan setimnya, bola malahan mengarah ke Bang Lupi. Kira Prof Haye lupa kalau ini bukan lagi main di timnas. Dari laga ini memang kurang memuaskan bagi Bang Verdonk. Kekalahan pastinya ya menyakitkan sih. Untungnya, pemain berjuluk Lupi itu tetap diberikan semangat oleh Tom Haye yang sambil senyum-senyum tadi. Selain itu, ternyata Bang Lupi juga dapat dukungan penuh dari supporter Nek Nijmegen yang away ke markas Almer City. Menariknya, ada dukungan khusus yang diberikan untuk fullback Indonesia itu di tribun Stadion Yanmar, di mana tersorot kamera terlihat seorang supporter membawa bendera merah putih yang bertuliskan Kelvin Verdonk. Tapi yang membuat saya salvo, ini yang mengibarkan orang Belanda atau WNI ya. Tapi kalau di zoom, terlihat gak ada wajah-wajah orang Nusantara di situ. Kemungkinan besar emang seorang fans Bang Verdonk yang memberikan apresiasi buat Lupi aja ya teman-teman. Walaupun benderanya ditulis-tulis gitu nggak boleh sih. Tapi tetap respect, mungkin dia nggak tahu ya. Pokoknya respect deh buat yang udah bawa bendera buat mendukung penggawa timnas Indonesia. Hasil pertandingan ini sendiri selain menjadi senyum sang profesor, juga menjadi pencapaian tersendiri bagi Almer City. Sebab dilansir dari media Belanda, NOS.nl menuliskan kalau kemenangan ini diraih oleh Almer setelah 21 pertandingan tanpa kemenangan di Eredivisie sejak musim lalu. Sehingga tentunya membuat media di sana menyorotinya. Dan seusai laga, Tom Haye juga jadi sorotan karena saat interview dirinya begitu gembira. Sampai artikel NOS.nl menuliskan judul, Haye menikmati kemenangan bersama Almer dan semangatnya di Indonesia. Luar biasa. Selain itu, gelandang timnas itu sendiri menceritakan berjalannya pertandingan saat diinterview. Een groot Oktoberfest georganiseerd. Maar het is wel voor ons heel fijn dat we... Inilah kenapa kayaknya Belanda mengizinkan pemainnya untuk berpindah kewarganegaraan. Sebab dengan banyaknya punggawa Garuda di Eredivisie membuat Liga Belanda tentunya lebih sering disorot oleh publik tanah air. Tentu itu akan meningkatkan nilai jual hak siar mereka. Atau bahkan media-media di sana sekarang mendapatkan lebih banyak perhatian di media sosial, ya kan? Tapi ini hanya spekulasi kami ya teman-teman. Apapun itu yang terpenting, para pemain keturunan memang mencintai Indonesia dengan penuh semangat. Terbukti, bendera merah putih bisa berkibar terus di tanah Eropa kayak tadi, ya kan? Yap, itulah tadi berbagai momen saat pertemuan antara sang profesor dengan Bang Lupi. Meskipun saling mengalahkan, tapi itu hanya 90 menit. Selebihnya ngobrol-ngobrol santuy. Derby timnas Indonesia tersaji dengan laga yang mempertemukan Ronald Ratmangun dan Sandy Walsh di Liga Belgia. Bahkan Ronald Ratmangun berhasil mencetak gol perdananya untuk FC Diender ke gawang klub Sandy Walsh, Kelvin Mechelen. Sayangnya
gol itu tak berpengaruh banyak karena tim tuan rumah kalah telak 2-5 atas KV Mechelen di Vlorent. Big Man Stadium, Nederland, Minggu 27 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini Sunny Wolves dan Ranglad Ratnanggun sama-sama duduk di bangku cadangan. Memasuki menit ke-30, pertandingan sempat ditunda karena adanya flare yang digalakkan oleh supporter KV Mechelen. Pertandingan pun kembali dilanjutkan setelah kondisi dalam keadaan aman. Tak berkesempatan untuk tampil melawan rekannya di Timnas Indonesia. Sementara itu Ranglad Ratnanggun masuk di menit ke-70 untuk menggantikan Debo Sila. Saat itu kondisi tim tuan rumah tengah tertinggal 2 gol dari Patrick Fluke dan Nicolas Sturm di menit ke-53 dan 60. FC Dendam sempat memecah selisih gol dari gol bunuh diri pemain KV Mechelen dan Bonabal Volon di menit ke-82. Menit ke-90 waktu normal pun berakhir atas keunggulan KV Mechelen dengan skor 2-1. Disinilah aksi balas gol pun terjadi di perpanjangan waktu. Ranglad Ratnanggun berhasil memecah selisih gol di menit ke-90+6. Sampai akhirnya KV Mechelen memastikan kemenangan dari gol Benito Raman di menit ke-90+7. Atas hasil ini KV Mechelen naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Belgia dengan 20 poin. Sementara FC Dendam tertahan di posisi 7 dengan 16 poin.